Sekarang kita akan belajar tentang kata pemimpin itu sendiri. Saudara, hari-hari ini dunia sedang disibukkan dengan kata leadership. Hampir semua orang bicara soal leadership, dan itu tidak salah. Mengapa sekarang ini topik-topik leadership atau manajemen atau pengembangan kepribadian itu menjadi topik utama di seluruh dunia? Manajemen, orang belajar manajemen luar biasa. Ada nama-nama terkenal. Saudara, bersyukurlah kepada Bapa di surga bahwa semua yang dibicarakan dunia itu ada di Alkitab kita. Itu ada. Saya akan buktikan siang ini walaupun tidak semuanya. Saudara baca buku tentang apa saja, soal marketing, soal manajemen, soal kepemimpinan, soal apa saja. Bukan saya mau sombong. Tunjukkan kepada saya buku-buku itu. Nanti saya akan tunjukkan yang dibahas oleh orang ini di pasal ini itu ayatnya di sini. Saya bisa membuktikan itu betapa hebatnya buku yang satu ini. Lalu mengapa gereja bisa ketinggalan? Nah, ini pertanyaan penting. Mengapa gereja bisa ketinggalan? Lalu itu diambil oleh orang lain. Saya beri contoh yang lain lagi ya. Bahwa kalau gereja mempercayai Yesus itu jawaban, betul tidak? Jesus is the answer. Yesus itu jawaban atas semuanya, itu betul. Saya beri contoh beberapa hal saja. Ketika Kopernikus, ketika Columbus, ketika Galileo, ini 3 orang yang diakui oleh dunia yang menemukan pertama kali bahwa dunia itu bulat. Mereka ada di abad yang ke-15, ada di abad yang ke-13. Tapi Alkitab ini adalah satu-satunya buku dan menjadi buku yang pertama di dunia yang memberitahukan dunia itu bulat. 1 di kitab Ayub, 2 di kitab Yesaya. Ketika dunia belum berbicara tentang bumi ini bulat, Alkitab sudah ngomong duluan. Ketika dunia belum tahu tentang pesawat-pesawat tempur yang hebat itu, maaf, dalam keluguan Yohanes, dalam kepolosan Yohanes di Pulau Patmos, kalau saudara masih ingat, dalam pohonnya dia melihat ada sebuah tanur besar. Tanur itu tempat peleburan. Kalau kita lihat kilang-kilang minyak itu, lalu asap keluar. Lalu mulus begini, maka aku melihat belalang-belalang berterbangan. Dari ekornya dan dari mulutnya keluar api, dan api itu membunuh umat manusia. Maaf, dalam ketulusan, kepolosan, keluguannya, dia nggak tahu kalau itu pesawat tempur sekarang ini. Ngerti contoh-contoh itu? Semuanya tertulis. Musa adalah orang pertama di dunia ini. 3.500 tahun yang lalu, ketika dunia kedokteran belum sehebat sekarang, alat-alat medis belum secanggih sekarang, Musa adalah orang pertama di dunia yang memberitahukan kepada dunia daging apa yang boleh dimakan dan daging apa yang tidak boleh dimakan. Belum ada orang yang tahu. Musa bicara dulu. Maka itu kalau saya sebagai hamba Tuhan diminta mendoakan orang sakit, saya nggak langsung doakan. Kalau orang itu masih bisa diajak bicara, saya akan bicara. Kenapa? 88% orang sakit di dunia itu karena mulutnya rakus. Betul tidak? Jadi kalau saya doakan orang sakit karena mulutnya rakus, saya nggak doakan. Saya akan khotbah dia mau bertobat tidak. Kalau dia nggak mau merubah pola makannya, saya nggak mau doakan. Untuk apa? Dia sembuh rakus lagi. Ya biar dia nikmati sakitnya kalau dia nggak mau berubah dari pola makannya. Hebat bukan Alkitab itu, saudara? Mazmur 139 itu ada kisah tentang USG, tentang ultrasonografi. Kalau sudah baca, ketika Daud menuliskan bagaimana kondisi seorang janin manusia dalam kandungan, bagaimana surga memperhatikan tulang-tulangnya semuanya, itu USG dan banyak yang lain lagi. Maka itu, kalau gereja hanya melihat firman, maaf, itu hanya untuk hal-hal rohani saja, kita ketinggalan jauh. Dalam pengalaman hidup saya, saudara, berapa kali saya diundang bicara di hadapan orang-orang yang bukan Kristen.
bicara soal kesehatan, soal keluarga. Dengarkan, tidak pernah tidak. Setiap kali selesai, pasti ada pertanyaan, Bapak baca buku apa? Kalau mereka ngotot, baru saya ngaku, saya baca di kitab suci saya. Mereka heran. Tidak ada buku manapun, termasuk kitab suci agama apapun, yang menuliskan peranan suami istri sejelas Alkitab. Dan itu relevan sampai hari ini, katakan amin. Maka itu berapa kali saya beli Alkitab untuk mereka. Tapi saya katakan, jangan terima ini sebagai kitab suci agama, terimalah sebagai buku pengetahuan. Dan tidak sedikit mereka yang minta saya menuliskan, karena kan tebal. Yang mana saya lihat? Saya tanya, mau topik apa? Saya beri catatan. Maka inilah waktunya gereja menyatakan firman di luar 4 dinding gereja. Katakan amin. Karena apa yang tertulis di dalamnya menjadi jawaban untuk semua permasalahan manusia hidup ini. Coba tadi kita bicara global warming. Ada semua itu di Alkitab, bukan? Kenapa gereja nggak bisa melihat ini? Yaitu tadi, karena gereja cuma khotbah Galilea, Yudea, Samaria, Yerusalem, surga, neraka. Sepertinya kita tidak menginjak bumi lagi. Maka itu kita nggak akan ketemu hal-hal yang merupakan apa saja di masyarakat ini yang diperlukan mereka. Ayo tanya saudara, saya akan buktikan. Saudara mau tanya apa saja, saya bisa tunjukkan ayatnya di mana. Bicara pertanian, ada di situ. Amin. Kalau saudara pernah baca Kompas berapa bulan yang lalu, di Indonesia ini hanya ada satu insinyur pertanian, perempuan, orang Dayak Kalteng, namanya Insinyur Ermina. Berapa kali kami pesan undang dia. Saudara, insinyur ini, Ibu Ermina ini belum lama masuk Kompas dan dia akan dibawa ke PBB karena dia menemukan struktur pertanian dengan pola Musa. Waktu dia tertarik begitu, mengapa Musa memberitahukan lewat Roh Kudus tentunya, semua pohon buah kalau berbuah tidak boleh dimakan buahnya sampai tahun yang keempat. Baru tahun kelima boleh dimakan. Nggak ada orang pernah nyelidiki. Ternyata Ibu Ermina ini nyelidiki. Mengapa? Nah, sama seperti ASI. Pernah dengar kata kolostrum? Itu hebat sekali. Tolong yang melahirkan itu. Maka itu saya marah kalau ada orang melahirkan, lalu biasanya perawat itu nggak ngerti, langsung diadukkan susu kaleng. Jangan. Biar anak ini minum ASI ibunya, karena itu penting. Kolostrum itu adalah sari, saya sudah menjelaskannya. Itu sangat berguna untuk manusia. Dan itulah air susu yang pertama keluar ketika ibu itu melahirkan. Hanya Tuhan bisa buat itu. Nah, ternyata Bu Ermina menggabungkan itu. Jadi di dalam pohon yang berbuah pertama kali sampai tahun yang keempat, itu seluruh eksistensi dan kekayaan pohon itu ada di dalam buah itu. Maksudnya jangan kamu makan supaya buahnya jatuh ke tanah dan pohon itu diberkati oleh buahnya sendiri. Itu suburnya luar biasa. Sebagaimana ASI yang diminum oleh bayi-bayi, kekebalan tubuhnya kan luar biasa. Ternyata pohon yang dipupuk dengan buahnya sendiri dalam 4 kali pertama berbuah untuk kebal terhadap penyakit. Hebat nggak Alkitab? Lalu dari situ Bu Ermina mengembangkan teori pertanian Musa. Hebat sekali. Dia menemukan di kitab Ayub. Saya nggak punya waktu untuk membahasnya. Ternyata di semua tanah yang di bawahnya ada emas, tanah itu pasti subur. Pantas Indonesia itu subur, emas semua itu subur. Dan itu ditulis di kitab Ayub. Bayangkan. Jadi mau bicara geologi, dia bisa. Bicara ekonomi, dia bisa. Bicara kesehatan, dia bisa. Bicara fisika, dia bisa. Saya mau sebut oceanografi. Saudara, maka itu saya senang menyekolahkan anak-anak bukan ke teologi, ke semua jurusan umum, karena itu ada di Kejadian 1:26. Mazmur berapa yang menulis gini? Ketika gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur berapa itu ya? 46. Oke, Mazmur 46.